Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi di dalam kasih Kristus. Apa kabar saudaraku? Doa dan harapan kami agar kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan minggu ini kita terus mau beribadah secara online, berhubung dengan keadaan yang masih tidak mengizinkan kita untuk kembali beribadah di gereja. Namun kita tahu bahwa Tuhan punya masa yang sesuai untuk kita boleh kembali beribadah di gereja suatu hari kelak. Dalam keadaan apapun keadaannya di muka bumi ini, saya pasti bahwa Tuhan Allah tahu. Dan Dia maha mengetahui apa yang kita sedang hadapi. Kuncinya adalah apabila kita bersama-sama menyerahkan setiap keadaan diri kita, keuangan kita, ekonomi kita hanya kepada Dia. Karena di saat-saat begini adalah saat di mana kita harus lebih banyak berdoa, lebih banyak menyerahkan segala masa yang terluang untuk kita berikan kepada Dia. Amin. Secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita sudah melebihi daripada 1 tahun berada dalam keadaan COVID-19 ini. Dan saya pasti bahwa banyak sekali fenomena baru, keadaan baru, situasi baru, cara beribadah yang baru, cara berniaga yang baru, segala-galanya serba baru. Tetapi dalam keadaan apapun, sekali lagi, mari kita terus berserah kepada Dia, karena Dia yang mengetahui akan hari esok. Amin. Pembacaan kita yang kita sama-sama mau baca pada pagi hari ini dikutip daripada 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat yang kelima berbunyi demikian. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Sungguh luar biasa akan ayat ini. Saya mau kita bangkit berdiri bersama, kita buka handphone kita, Alkitab kita mungkin, untuk sama-sama membacakan, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, menyediakan kita untuk bersama-sama mendengar akan firman Tuhan sebentar lagi. Kita buka bersama sekali lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Kalau sudah dapat, mari kita bacakan dengan suara kedengaran bersama. 1, 2, 3. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kita, terutama sekali dalam keadaan ini, dalam ibadah ini juga, biar Roh-Nya sendiri yang bekerja lewat ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala bersama, dan saya akan bawa kita dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan waktu ini, waktu di mana kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah, menyembah, meninggikan nama Yesus, nama yang kuat, nama yang hebat, nama yang perkasa. Dan sebentar tadi kami telah membacakan firman-Mu bahwa hanya Engkau yang dapat mengalahkan dunia ini. Dan pada hari ini, di dalam kami beribadah, biar kami mau menyerahkan segala kekurangan kami, segala situasi kami, biar Engkau sendiri yang melihat, dan kiranya Engkau yang mengatur setiap perjalanan dan juga hari esok kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang memimpin kami, memberkati kami. Dan pada pagi hari ini, bagi anak-anak-Mu yang telah memberi tahu dan juga persembahan perpuluhan, kami mohon agar Engkau memberkati kami semua yang memberi, yang tidak sempat memberi, yang dalam kekurangan. Kami mohon Tuhan agar Engkau membuka pintu langit, pintu sorga untuk memberikan berkat buat kami semua. Terima kasih Yesus. Bawa kami melangkah dalam ibadah ini dengan penuh yakin, dengan penuh iman, di dalam roh penyembahan yang hanya tertuju kepada Engkau. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon agar Engkau menyediakan setiap pribadi yang pada pagi hari ini melihat dan menginginkan kemuliaan-Mu turun di dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, inilah doa kami.
Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat yang sedang melihat akan acara ini dan sama-sama memuji memuliakan Engkau. Biar semua kami dapat diberkati lewat ibadah ini. Inilah doa kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Selamat beribadah. Selamat memuji, memuliakan Tuhan. Biar nama Yesus kita terus tinggikan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya.
beribadah bersama-sama dengan kami, mari kita tinggikan nama Yesus, nama yang perkasa, nama yang hebat. Semua bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Benar saudara, bahwa nama Yesus di atas segala-galanya. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi semua, nama Yesus, menara yang kuat. Sekali lagi, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yes, semua. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi yuk. Nama Yesus di atas segalanya. Sebagai lagu penyembahan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berikrar bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia seumur hidup kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Oh.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi semua. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu Bapa. Hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu Yesus. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita boleh sama-sama mengikuti ibadah online dimanapun kita berada hari ini. Mungkin kita ada di rumah bersama dengan keluarga kita, ataupun kita di tempat pekerjaan kita tengah mengikuti ibadah online ini, ataupun kita tengah memandu di dalam kendaraan, kita juga mengikuti ibadah online ini. Kami mengharapkan dan berdoa kepada saudara pada hari ini, kamu diberkati dan apapun yang kamu lakukan, semuanya itu untuk Tuhan. Mari kita berdoa semua. Roh Tuhan,
mengurapi setiap pendengaran anak-anakmu pada pagi ini. Siapapun yang mendengar, yang mengikuti ibadah online ini, tiada satu pun mereka ditinggalkan. Mari Engkau berbicara Tuhan. Nyatakan isi hatimu, nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi kami tahu, Tuhanlah yang melakukannya itu untuk kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini terdapat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 hingga ayat ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di dalam firman Tuhan ini kita akan mendengar bersama-sama, yaitu bangkit dari tekanan. Dan sebagai manusia biasa kita tidak suka dengan tekanan. Dan kita tidak lepas dari tekanan. Karena tekanan akan membuatkan kita menghadapi rasa tubuh kita akan rasa sakit. Dan hari ini kita tahu bahwa banyak hal yang kita baca di Facebook, di internet, berita-berita, ada yang bunuh diri oleh karena menghadapi tekanan yang berat. Dan oleh karena mungkin masalah keluarga disebabkan oleh karena pandemi, keadaan yang ada berlaku hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mendorong kepada kita semua, marilah kita datang kepada Tuhan, membawa setiap tekanan hidup kita, karena hanya Dia satu-satunya yang boleh membentuk kita kembali dan membawa kita keluar daripada setiap tekanan hidup kita. Kita akan menemukan cara firman Tuhan memberi kekuatan untuk kita bangkit daripada tekanan hidup. Yang pertama yaitu jangan takut. Saya tahu dan pasti kita semua di dalam keadaan yang takut. Kita takut dengan COVID-19, tapi mungkin ada ketakutan lagi yang kita alami yang selain COVID-19. Dan adakah sesuatu hal yang membuatkan kita takut dan akhirnya hari ini kita tertekan? Persoalan ini mungkin bukan untuk kita dan mungkin untuk kita. Mari kita terus mendengar firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita. Apakah yang membuatkan bangsa Israel hidup di dalam ketakutan? Mengapa mereka takut? Di mana pada waktu itu mereka sudah keluar pada Mesir, Tuhan memerintah Musa membawa mereka pada Mesir, dan rasanya mereka sudah keluar daripada beban itu, penderitaan, ya. Tapi waktu mereka keluar, mereka juga punya tekanan yang begitu berat. Mereka juga rasa ketakutan yang begitu besar. Apa yang membuat mereka takut? Di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11 dia menyatakan bahwa bangsa itu mengejar Firaun dan tentara-tentaranya mengejar mereka. Dan mungkin bila mereka ditemukan, mereka akan dibunuh. Bila mereka dikejar semakin dekat, mereka semakin takut. Ya, perasaan itu sebagai manusia tidak boleh dielakkan.
Itulah perasaan yang dialami oleh bangsa Israel. Karena mereka dikejar dan dikejar dan dikejar, semakin lari semakin dikejar. Pernahkah kita dikejar anjing? Bagaimana perasaan kita? Kalau anjing yang jahat, ya, anjing liar, dimana bila mungkin kita dikejar, mungkin kita berlari-lari, napas kita sudah mungkin di sini, ya, mati, pikiran kita antara mati dan hidup. Nah, bangsa Israel pada waktu itu, mereka seolah seperti orang yang punya kesalahan yang besar, dan mereka seperti mau dibunuh seperti penjahat. Semakin keadaan itu mereka takut, mereka berseru kepada Tuhan. Dan waktu mereka berseru dan berseru, tapi mungkin ketakutan itu lebih besar yang mereka rasakan. Mereka mempersalahkan Musa, mereka katakan, kenapa Musa bawa mereka keluar? Tidak adakah kuburan yang ada di Mesir? Dan lebih baik mereka tinggal di Mesir. Nah, kadang-kadang bila masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, kita ingat akan masa yang lampau, masa yang lalu. Lebih baik hidup kami seperti dulu. Lebih baik keadaan dulu berbanding sekarang, kan? Nah, jadi kita tidak nafikan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini mungkin kita tidak takut dikejar dengan musuh, kan? Tapi kita mungkin hari ini tengah dikejar dengan beban kita, masalah kita. Apa yang mengejar kita hari ini? Tanpa kita sadari, kita selalu dikejar-kejar dengan masalah, beban. Contohnya saja, setiap bulan ataupun hujung bulan, kita dikejar dengan hutang. Musuh kita adalah tanggungan kita setiap hari, tanggungan kita setiap bulan. Itu yang mengejar kita. Kalau kita punya rumah, kita beli, dan kita harus bayar di bank. Dan bank yang kejar kita, hari-hari telepon kita, bila bayar. Dan kalau kita lambat bayar, mungkin rumah kita akan dikeluarkan, rumah kita akan dilelong. Nah, itu masalahnya. Dan mungkin kalau kita sewa rumah, apa kurangnya? Sama juga. Ya mungkin sekarang ini, dulu mungkin kita sewa rumah itu murah. Tapi setelah PKP ini, dinaikkan lagi sewanya. Dan sudahlah kita itu kerjanya mungkin tidak tentu. Apalagi kalau kerja hari. Kalau 5 hari tidak kerja, apa yang akan jadi? Dan kita akan berpikir, dan mungkin kita dikejar, dan bila mau harus dibayar. Kalau tidak dibayar, kita akan harus keluar pada rumah. Jadi hal itu yang membuat kita rasa takut. Malam kita takut, siang kita takut, dan hal itu yang selalu menekan kita setiap hari. Mungkin kita akan berpikir bahwa, oh saya ada hutang, saya harus bayar bil lampu, bil air, dan kalau kita bil elektrik ini mungkin selalunya akan datang sama bil warna putih. Nah, habis itu akhirnya warna pink. Nah, berarti itu amaran, berarti lampu kita itu akan dipotong. Nah, semua hal itu yang membuatkan kita tertekan dan rasa takut, dan kita dikejar. Dan bagaimana kita harus menghadapi masa depan? Kita takut menghadapi masa depan, bagaimana anak-anak kita, bagaimana dengan keluarga kita. Itu semua membuatkan kita rasa takut. Ketakutan yang sangat tinggi membuatkan kita rasa tertekan. Semua orang ada perasaan takut, tetapi jangan kita sampai dikuasai dengan roh ketakutan. Karena kita tahu bahwa roh Tuhan lebih besar dari segalanya. Bila kita dikuasai dengan roh ketakutan, itu membuatkan tekanan itu semakin besar di dalam diri kita. Jadi pada hari ini, marilah bangkit daripada tekanan hidup kita. Janganlah takut. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat 10 ayat 13. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Setiap hal yang mengejar kita pada hari ini, Tuhanlah satu-satunya penolong untuk kita. Dia memegang tangan kita, membawa tangan kita ini keluar dan mengatasi setiap persoalan hidup kita. Ketakutan itu memang ada, tapi jangan sampai kita tidak ingat Tuhan adalah penolong kita. Dan akhirnya kita berputus asa. Dan yang kedua, bagaimana cara firman Tuhan memberi kita kekuatan untuk bangkit dari tekanan hidup kita. Yang kedua yaitu berdiri tetap. Ayat yang ke-13, bagian B. Dia katakan, janganlah takut, berdirilah tetap. Yang kedua, poin kedua itu berdiri tetap. Berdiri tetap yaitu seperti sekarang ini. Saya harus berdiri tetap. Saya tidak akan bergerak kemana-mana. Dan apabila saya berdiri tetap ini, berarti kita harus berdiri satu dasar yang benar, yaitu Yesus, Tuhan. Musa memperingatkan bangsa Israel waktu mereka sudah tertekan, ya, menghadapi Firaun dan tentara-tentaranya, karena mereka mau dikejar, mau dibunuh. Dia katakan, berdiri dengan tetap, berdiri di dasar yang benar, yaitu firman Allah. Jangan undur diri kita, jangan tinggalkan Tuhan, jangan goyah. Dia katakan, tetap kuat, berdiri bersama dengan Tuhan. Bukan lebih ke depan, bukan ke belakang, tapi berdiri tetap bersama dengan Tuhan. Hari ini Musa kita juga boleh dipakai Tuhan untuk memberi semangat, memberi kekuatan kepada mereka yang lemah. Seperti Musa, Tuhan pakai dia memberi semangat, memberi keyakinan iman kepada bangsa Israel waktu mereka menghadapi Firaun yang memberi tekanan. Adakah Firaun hari ini yang memberi tekanan kepada kita, membuatkan kita tidak boleh berdiri dengan tetap, berdiri dengan teguh? Di ayat yang keempat, dia katakan, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga mereka mengejar bangsa Israel dengan tujuan mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan dan mengetahui Tuhan adalah Allah. Itu adalah tujuannya. Mengapa Tuhan membenarkan Firaun mengejar bangsa Israel? Supaya Firaun sendiri melihat kemuliaan Tuhan, dia sendiri melihat kekuasaan Tuhan, dan tidak secara langsung bangsa Israel juga merasakan bagaimana mujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Makanya mereka dinasihati harus berdiri tetap, karena Tuhan ada bersama. Mungkin tak demikian juga kita pada hari ini. Tanpa kita sadari banyak hal yang berlaku dalam hidup kita, untuk kita lebih lagi mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dia katakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, setiap kita katakan tidak dapat berdiri hari ini, setiap kita katakan tidak dapat tanggung segala beban tekanan kita hari ini, kita mengatakan saya tidak dapat menghadapinya hari ini, firman Tuhan mengajar kepada kita,
dan mendorong kepada kita semua, memperingatkan kepada kita semua bahwa Dia akan membuka jalan keluar untuk kita. Dia beri jalan keluar. Mungkin kita tidak dapat lihat jalan itu, karena jalan itu kecil untuk kita keluar. Sukar untuk kita keluar, karena ia sempit, kecil, dan kita harus berusaha untuk keluar, karena ia sempit, tidak seperti dulu. Bila kita ada masalah, bila ada beban, itu jalannya luas. Tapi bila sekarang ini, bila jalan itu untuk keluar jalannya sempit, tapi itulah jalan yang Tuhan berikan. Dan dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya kepada Tuhan, lalui bersama dengan Tuhan. Dan kita yakin, apapun jalan Tuhan untuk kita, itu yang terbaik. Apakah cara kita pada malam ini, pada pagi ini? Apa cara kita dapat berdiri dengan tetap? Untuk kita bangkit dari tekanan hidup kita. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-18, yaitu dia katakan, pergunakanlah perlengkapan rohani, yaitu kenakanlah seluruh senjata Allah. Hendaklah engkau kuat, kenakanlah senjata Allah, supaya dia katakan kita boleh bertahan menghadapi, berlawan dengan penguasa-penguasa di dunia ini, cabaran, tantangan, dan tekanan yang ada dalam dunia ini, yang iblis gunakan supaya orang-orang percaya itu tidak melihat kepada Tuhan, tapi melihat kepada dunia dan berharap kepada dunia. Dan dia katakan, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kita tetap berdiri di dalam iman, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, pergunakanlah perisai iman. Ketopong adalah keselamatan, dan juga pedang roh adalah firman Allah, dan yang terakhir dia katakan adalah doa. Setiap waktu sambil berjaga-jaga, tanpa putus-putusnya kita berdoa. Gunakanlah senjata Allah untuk kita bangkit dari tekanan hidup ini. Bangsa Israel melihat Mesir dengan perlengkapan yang cukup, tentara yang begitu hebat. Dan waktu mereka melihat itu, mereka rasa kecil. Sedangkan mereka itu, firman Tuhan katakan mereka itu tentara yang besar. Mereka itu bangsa yang besar. Dan waktu mereka menghadapi tentara Mesir, mereka rasakan mereka itu kecil. Karena mereka kena ketakutan, kena tekanan dalam hidup mereka, yang membuatkan mereka tidak boleh lagi berdiri dengan kuat, berdiri dengan teguh. Dan mereka sudah lupa ada satu senjata yang harus mereka miliki, yang daripada Tuhan adalah percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang membawa mereka keluar pada Mesir, berarti Tuhan yang menyertai mereka. Itu janji Tuhan. Kalau kita menghadapi keadaan hari ini, berarti Tuhan juga lah yang bersama dengan kita. Untuk kita boleh berdiri dengan tetap, bangkit daripada tekanan hidup kita. Kekuatan manusia tidak dapat membuatkan kita berdiri dengan tetap. Hanya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, yang membolehkan kita berdiri dengan tetap, berdiri dengan teguh. Hal yang terakhir, yaitu poin yang terakhir untuk kita, fokus pada Tuhan. Di ayat 13, bagian C, dia mengatakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengingatkan kita fokus hanya pada Tuhan, karena apa yang kita lihat hari ini, apa yang akan berlaku hari ini, semuanya akan berlalu. Seperti mana firman Tuhan katakan, Mesir yang kamu lihat hari ini, dia katakan, itu tidak akan kamu lihat lagi. Berarti apa yang berlaku hari ini, apa yang kamu alami hari ini,
itu pasti akan berlalu. Dan dia memperingatkan, lihatlah keselamatan Tuhan. Lihatlah yang kekal, fokus kepada yang kekal. Itu tema tahunan kita pada tahun ini. Fokus kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan yang memberi keselamatan untuk kita. Mengapa di saat kita tertekan, kita harus fokus kepada Tuhan, fokus pada Tuhan, fokus pada yang kekal. Jangan sia-siakan tenaga kita ataupun kekuatan kita tanpa Tuhan bersama dengan kita. Ayat 14, dia katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita fokus kepada Tuhan karena dia di depan. Dia yang berperang dengan kita. Dia yang ada di depan kita. Bila kita tidak lihat Tuhan berperang dengan kita, bila kita tidak boleh fokus kepada yang berperang bagi kita, bagaimana kita boleh bangkit pada tekanan hidup kita? Fokus pada Tuhan. Karena Tuhan yang berperang untuk kita dan kita diam. Nah, menantikan pertolongan Tuhan, tapi ingat kita berperang di dalam doa. Fokus hanya kepada Tuhan. Di saat tekanan hidup kita semakin berat, sehingga kita tidak dapat lagi melihat sukacita. Jadi hari ini, biarlah waktu kita fokus kepada Tuhan, kita tahu hanya Tuhan satu-satunya yang memberi kita satu gambaran bahwa di depan kita itu ada kemenangan terjadi. Tekanan hidup yang berat boleh membuatkan kita kehilangan damai sejahtera. Boleh kita kehilangan sukacita, kegembiraan, damai sejahtera. Di pada hari ini, untuk kita menikmati ketenangan itu, untuk kita menikmati sukacita itu, bangkit dari tekanan itu, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita hari ini sudah mendengar beberapa hal firman Tuhan, bagaimana kita harus bangkit daripada tekanan hidup kita. Yang pertama, jangan takut. Emang itu ada dalam diri kita, tapi jangan roh ketakutan yang menguasai kita. Yang kedua, yaitu berdiri dengan tetap. Jangan menoleh ke belakang, tapi lihat ke depan. Yang terakhir, fokus pada Tuhan. Fokus pada yang kekal, fokus kepada keselamatan Tuhan. Bawalah segala beban dan tekanan hidup kita hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia akan memberi hati yang kuat, kaki yang mampu untuk berdiri, dan mata dengan jelas melihat kebaikan Tuhan terhadap kita. Dan kita boleh melihat bagaimana mujizat-mujizat Tuhan terjadi menurut rencana dan kehendaknya di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada di pagi ini kita mengalami tekanan yang berat. Mungkin ada di antara kita pada hari ini ada mengalami satu perasaan yang sangat takut. Bukan saat kita takut kepada COVID-19, tapi kita takut dengan bagaimana kehidupan kita di masa akan datang. Takut menghadapi hari esok. Apakah kita masih memiliki apa yang ada hari ini? Apakah kita pada hari ini takut karena kita dikejar-kejar dengan hutang yang ada hari ini? Adakah kita rasa tertekan oleh karena di dalam pekerjaan kita menghadapi orang-orang yang tidak begitu baik dengan kita? Biar pagi ini
kita mau serahkan kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita rasakan kaki kita sudah goyah, sudah lemah, kita sudah terduduk dan menyerah. Tuhan mau kita bangkit kembali. Mungkin kita pada hari ini, kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Oleh karena tekanan yang berat kita alami. Bapa di sorga, siapapun anakmu hari ini, kami tidak mengenal mereka, tapi Tuhan mengenal. Pulihkan, sembuhkan, kuatkan. Bangkitkan mereka daripada tekanan hidup. Keluarkan mereka pada masalah hidup ini. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan lakukan tepat pada waktunya. Berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga menyertai kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.